Kapal selam Nagapasa Class dan Scorpion jadi kunci pertahanan Laut Nusantara Indonesia. Indonesia mempunyai kapal selam Nagapasa Class dan akan menyusul Scorpion. Nagapasa Class dan Scorpion akan menjadi kapal selam striking force armada perang Indonesia. Bisa dibilang kapal selam mempunyai peran strategis dalam taktik militer. Indonesia akan mengandalkan Nagapasa Class dan Scorpion. Indonesia memang sudah akrab dengan kapal selam sejak tahun 1960-an. Pelagan Trikora menjadi ajang pembuktian satuan kapal selam Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Kapal selam Indonesia kala itu WSK Class sampai membuat Belanda kerepotan. WSK berkali-kali menyusupkan pasukan khusus Indonesia ke Irian Barat. Kemampuan kapal selam Indonesia ini menjadi momok tersendiri hingga pernah kucing-kucingan dengan kapal perang Belanda. Usai Trikora, Dwikora juga jadi penugasan kapal selam Indonesia. WSK sampai harus mencegat armada kapal induk Inggris di tengah laut untuk meruntuhkan moral para pelaut Ratu Elizabeth II. Krisis Selat Sunda menjadi titik di mana Inggris mengakui kemampuan kapal selam Indonesia sangat strategis. Saat konflik Timur Timur, kapal selam Indonesia juga membuat pasukan intervet keluar keringat dingin. Pasukan intervet ketakutan kapal mereka ditorpedo kapal selam Indonesia, sehingga untuk mendarat di Timur Timur saja mereka sudah was-was. Selama Perang Dingin, Indonesia pernah menjadi negara dengan kekuatan kapal selam terkuat di Asia Tenggara. Pada suatu waktu memiliki kekuatan di bawah laut 12 kapal selam buatan Soviet untuk berpatroli di perairan kepulauannya yang luas. Tinta emas yang ditorehkan satuan kapal selam Indonesia di masa lalu mengabdi pada negara memang patut diacungi jempol. Meski demikian, pada saat ini jumlah kapal selam Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. 4 kapal selam jelas sangat kurang menjaga luas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia ingin menambah secara berkala kapal selamnya dengan membuat Scorpion bersama Naval Group Prancis. Penandatanganan mau kerjasama bidang riset and development tentang kapal selam antara PAL dan Naval Group yang akan mengarah pada pembelian 2 unit kapal selam, serta untuk memperkuat industri pertahanan matra laut di Indonesia melalui PT PAL. Pembuatan Scorpion merupakan wujud kekecewaan Indonesia akan proyek Nagapasa Class. Performa Nagapasa Class yang dianggap kurang memuaskan, apalagi Indonesia menginginkan sistem AIP. Di kapal selam barunya dan Naval Group sanggup memenuhi tuntutan ini. DSME menghadapi kerugian finansial dengan proyek kapal selam Indonesia. Scorpion dengan teknologi AIP dan lengkap dengan persenjataannya. Naval Group Prancis juga sangat senang mereka dapat kontrak pembuatan kapal selam dari Indonesia. Kami menyambut baik pernyataan Menhan RI untuk melakukan kerjasama di bidang kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk tujuan tersebut dan berharap dapat bekerja sama dalam program kapal selam untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia. DSME dilaporkan diperkirakan akan menghadapi kerugian finansial senilai 90 miliar KRW. Perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan itu melakukan pre-order komponen untuk 3 kapal selam Indonesia yang dimenangkan DSME pada 2019, sementara kontraknya belum berlaku. DSME lantas menjelaskan memang mereka terancam kerugian karena proyek kapal selam Changbogo Batch 2 Indonesia tak jadi dilaksanakan. Sebab DSME sudah memesan beberapa komponen untuk membangun Changbogo Batch 2 Indonesia. Mereka masih berharap Indonesia mau membuat lagi Changbogo. Kami menandatangani kontrak pembuatan kapal untuk 3 kapal selam pada April 2019. Dan memang benar kami telah memesan beberapa bahan sebelumnya dan kontrak itu belum berlaku. Namun pra-pemesanan terjadi untuk memenuhi tenggat waktu pasokan ketika perusahaan memilih untuk menerima peralatan tepat waktu.
Dalam hal ini dengan demikian tidak dapat dihindari bahwa kami harus memesan di muka untuk memenuhi batas waktu pengiriman yang telah ditandatangani. Pemerintah Indonesia belum mengkonfirmasi atau mempertimbangkan pembatalan kontrak pembuatan kapal, artinya tidak benar DSME tidak mempersiapkan kemungkinan pembatalan kontrak. Karena DSME terus melakukan pembicaraan dengan Indonesia untuk melihat kontrak mulai berlaku dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kontrak baru. Media harus berhati-hati dalam melaporkan berdasarkan asumsi. Sebelum memutuskan membuat Scorpene, Indonesia pernah sangat dekat dengan kesepakatan kilo kelas dari Rusia. Indonesia di tahun 2011 mengincar kilo kelas dari Rusia. Bahkan Rusia siap membuatkan yang baru sekalian menjual bekas kilo kelas ke Indonesia. Jumlahnya tidak salah saat itu mencapai 8 unit kilo kelas Project 877. Tapi kabar ini hilang di sapu angin begitu saja. Tak ada pemberitaan Indonesia akan beli kilo kelas. Saat kilo kelas senyap dari pemberitaan, maka Changbogo menyalip di tikungan. Rusia lantas menduga bahwa nantinya Changbogo tak akan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Ada lebih dari 50.000 warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha. Bahkan semua bidang ekonomi di Indonesia memiliki partisipasi Korea. Dominasi inilah yang memberikan Korea Selatan kontrak kapal selam dari Indonesia daripada keunggulan teknologi tipe 209 yang sudah menua. Namun pelaksanaan proyek ini juga sulit karena Korea Selatan adalah kapal selam tipe 209 yang diproduksi di bawah lisensi teknologi Jerman. Mengkoordinasikan masalah hukum dan politik terkait dengan teknologi berlisensi akan menyebabkan keterlambatan proses proyek dan meningkatkan biaya proyek. Indonesia sudah terlanjur membuat Nagapasa kelas dan ingin meningkatkan kapasitas pembangunan kapal selamnya dengan Scorpene. Korsel sendiri tetap tak tinggal diam melihat hal ini. Mereka menawarkan hibah 3 unit korvet Pohang kelas asal Indonesia mau melanjutkan proyek Changbogo Batch 2. Harapannya Indonesia tak usah ambil Pohang, korvet tua yang ada malah mahal di ongkos perawatan.